dengan 24 gitu ya, berarti 76 per 25 kita kuadratkan. Nah ini nanti apakah hasilnya akan sama? Harusnya sama gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita punya dua cara tadi ya. Yang pertama dalam metode vektor, yang kedua dalam metode trigonometri atau metode geometrisnya. Nah yang jadi pertanyaan berikutnya adalah tadi untuk dimensinya 2, bagaimana kalau dimensinya 3? Nah kalau dimensinya 3 ya, misalnya kita punya seperti ini. Saya gambar dulu nih sumbu koordinatnya. Gini ya. Nah, terus kemudian nah, ini seperti ini. Di mana ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z misalnya. Contohnya seperti ini. Nah, pada ruang ini misalnya nanti kita mau lihat ya jaraknya sama, misalnya pada misalnya saya punya garis di sini yaitu seperti ini misalnya. Di sininya 3, di sininya 4 gitu. Kemudian saya mau tanya misalnya kalau saya punya titik di sumbu Z ya, misalnya contoh aja yang gampang ya, misalnya di sininya 1 gitu. Nah berapa sih jaraknya misalnya ke garis L saya ini, misalnya yang L nya saya ganti dengan warna lain gitu ya. Nah gitu. Nah misalnya saya punya di situ. Nah gimana caranya? Ya, gampang. Pertama adalah kita buat segitiga gitu ya. Nah pertama kita buat segitiga, yaitu saya punya segitiga ini warna hijau ya jadinya. Nah seperti ini. Atau cara kedua tadi pakai vektor. Tapi kedua cara tadi ya, untuk cara segitiga mungkin nggak ada beda ya, hanya kita nanti pakai segitiga seperti ini misalnya ya. Nah kita misalkan di sininya titiknya A, di sini B, di sini C gitu, berarti di sini A B C gitu ya, berarti di sini akan ini 1 ini. Oke, berarti ini adalah mudah saja, langsung kita ambil ya panjangnya. Di sini adalah akar 10, di sini akar 17 gitu ya, di sini adalah 5 gitu. Nah seperti ini. Nanti tingginya apa ya, tingginya kalau ditanya jaraknya kan pasti tinggi ya, si T ini ya kan, yang merah ini T gitu, dan kalian pasti bisa cari langsung T nya dengan cara yang sama. Nah yang akan saya lebih banyak jelaskan di sini mungkin metode yang vektor. Nah bagaimana caranya? Untuk yang vektor kita lihat di sini sama caranya, yaitu kita bangun dulu. Misalnya sekarang saya buat dulu misalnya satu titik atau satu garis, sehingga saya konversi bentuk AC ini misalnya jadi vektor AC gitu. Kemudian karena saya punya titik A ini dilalui oleh garis gitu ya, kemudian C ini kan titik yang saya cari. Nah kemudian saya harus ambil satu titik lagi pada garis selain A, misalnya saya sebut yang gampang lagi misalnya B, saya buat lagi jadi vektor yang B nya. Oke, sehingga nanti yang akan saya punya ini adalah bentuk seperti ini, yaitu adalah, nah di sininya A, di sininya C, di sininya B. Maka nanti kalau saya cari tingginya adalah, kalau saya cari tingginya adalah ini ya, yang merahnya itu adalah ini. Nah ini begini kan. Nah ini apa, dimana kalau saya buat proyeksi ya AC pada AB, itu saya akan peroleh vektor kuning seperti ini. Nah seperti ini gitu ya proyeksi ortogonalnya. Maka caranya masih sama, yaitu adalah saya buat, yaitu adalah kalau saya misalkan dulu yang di sini misalnya C aksen, berarti nanti yang akan saya cari adalah panjang dari C aksen C. Nah ini
ini kan yang kita cari nanti. Nah, caranya bagaimana? Yaitu adalah C aksen C ini nanti akan sama dengan C aksen C. Oke, sorry, ini adalah AC gitu ya. AC dikurangin dengan sama dengan AC gitu ya, dikurangin dengan AC aksen. Apa itu AC aksen? Yaitu proyeksi AC pada AB seperti itu. Nah, di sini nanti kita ketahui ya, si AC aksennya ini. Nah, apa nanti yang ngebedain nih dari yang kalau yang tadi kan mungkin nggak ada beda ya, karena kita kan nanti bekerja dengan aturan kosinus pakai angka, pakai panjang. Nah, di sini mungkin yang ngebedain adalah vektornya aja. Nah, tapi pada prinsipnya sama, yaitu AC-nya kita tahu bahwa AC ini adalah min 301 gitu ya, dikurangin dengan AC-nya min 301 didotkan dengan AB. AB-nya ini adalah berarti min 3 juga ya, ini min 340 gitu, kita bagi dengan 5 dikalikan min 340 lagi, min 340 gitu. Nah, berapa ini? Yaitu nanti ini adalah min 301 dikurangin dengan itunya adalah 9 ya, kurangin dengan 9 per 5 dikalikan min 340 seperti itu. Nah, berarti nanti kita punya bahwa ya C aksen C gitu ya, kita oper ya, hasil dari sini kita ubah ke sini, kita masukin sehingga ini nanti sama dengan akar dari min 3 dikalikan min 3 ditambah 27 per 5 di kuadrat gitu ya, kemudian ditambah dikurang ya, ditambah dengan 36 per 5 di kuadrat gitu, kemudian ditambah 1 kuadrat. Nah, inilah nanti hasilnya gitu ya, hasil akhirnya adalah bentuk seperti ini. Nah, konsep ini sama tidak nanti? Lalu bagaimana kalau kita misalnya bekerjanya tidak dengan vektor seperti itu, misalnya kita bekerjanya dengan kubus misalnya ABCD atau balok ABCDEFGH ABCD ya, anggaplah misalnya seperti ini. Nah, gimana nih misalnya kalau saya mau cari misalnya anggaplah ini saya punya kubus dengan R-nya misalnya sama dengan 6 gitu. Nah, saya mau cari misalnya jarak dari titik A ke misalnya yang mudah aja, misalnya ke DF misalnya, ke DF. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama ya, yang simple adalah kita buat aja nanti ininya jadi segitiga gitu ya, kita buat jadi segitiga. Nah, ininya seperti ini, kemudian ininya seperti ini ya, DF. Nah, kemudian seperti itu. Nah, nanti kita akan punya segitiga berwarna biru gitu, dimana di sininya adalah dan seperti ini akan lebih jelas kalau seperti ini ya, kalau saya buat segitiganya seperti ini.
Nah, di sininya A, di sininya F, di sininya D. Nah, apa itu tingginya? Nanti yang tingginya itu yang merah. Oke, tingginya itu adalah yang merah ini. Nah, gitu ya, yang merah ini, T-nya ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita gampang aja ya. Kita udah tahu bahwa jarak ini pasti dari jarak A ke F itu pasti adalah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat diakarkan, berarti 6 akar 2 ya. 6 akar 2 ini adalah nah dari D ke F itu gimana cara nyarinya adalah kita tahu F ke H-nya kan pasti sama dengan A ke F, yaitu 6 2 kemudian itu sehingga 6 akar 2 dikuadratkan, nanti hasil akhirnya pasti D ke F-nya ini adalah 6 akar 3. Kemudian A ke D-nya ini adalah rusuk gitu ya, pasti ini 6. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui seperti ini, tinggal kita cari, misalnya kita mau pakai cos D aja misalnya. Jadi nanti kita tahu bahwa T-nya itu sama dengan 6 kali sin D gitu ya. Berarti nanti kita cari dulu, tapi cos T-nya ini sama dengan cos D gitu ya. Cos D-nya ini sama dengan apa? Cos D-nya yaitu kita lihat ya bahwa cos D itu akan sama dengan ininya 6 akar 2 dikuadratkan, yaitu 72 dikurangin 36 dikurangin dengan 6 akar 3 dikuadratkan, itu berarti 36 kali 3 gitu ya, berarti 108 dibagi dengan 2 dikali 6 akar 3 kali 6 gitu. Nah, di sini mungkin kita bisa coret-coret gitu ya. Kita akan coret-coret gitu ya. Kita bagi semuanya dengan 36 sehingga yang 36 ini tinggal sisa 1, yang di sini 36-nya dikalikan 3 ya, ini 36 kali 2, sehingga nanti kita akan punya angkanya lebih sederhana, yaitu ini 2 kurang 1 kurang 3 per 2 akar 3, yaitu ini sama dengan 2 min 4, berarti min 2. Oke, ini harusnya bawahnya juga masih ada min ya, ininya min gitu, min 2 per min 2 akar 3, atau ininya sama dengan 1 per akar 3, itu adalah cos D nya. Kalau cos D nya seperti ini, maka sin D nya adalah sin D nya pasti adalah 2 per akar 2 per akar 3 gitu ya. Ya, akar 2. Oke, ini sin D nya, ini sin D nya. Nah, ini nanti sehingga kita akan punya T nanti akan kita hitung adalah T gitu ya. T ini sama dengan 6 dikalikan akar 2 per akar 3, ini akan sama dengan 6 akar 2 per akar 3, ini sama dengan 6 akar 6 per 3, atau ini sama dengan 2 akar 6 gitu. Nah, inilah T yang akan kita cari. Jadi jaraknya itu seperti itu. Misalnya kita tanya jarak dari A ke DF ini ya. Nah, sekarang yang di pertanyaan adalah kalau kita mau pakai metode misalnya kita mau pakai metode vektor, gimana nih caranya metode vektor? Ya masih sama aja, misalnya kita bangun dulu, tinggal buatkan A nya ini sebagai titik 0,0,0, misalnya B nya ini sumbu X berarti 6,0,0 gitu, X positif, nah D nya ini Y positif gitu ya, 0,6,0, sehingga nanti E nya inilah yang jadi 0,0,6 gitu, jadi sumbu Z positifnya.
Oke, nah kalau kita sudah punya seperti ini, maka kita punya nanti F-nya apa? Yaitu F-nya adalah F-nya adalah 6,0,6 gitu. Nah ini ya. Nah kalau gitu, kalau sekarang sudah kita punya seperti ini, gimana nih caranya? Yaitu kita buat sama seperti tadi, yaitu yang akan kita lakukan adalah kita memproyeksikannya saja gitu. Jadi kita akan proyeksikan apa? Yaitu misalnya FA kita proyeksikan pada FD, sehingga nanti kita akan peroleh nantinya. Nah, sekarang yang gampang adalah nanti kita akan peroleh seperti ini seakan-akan gitu ya. Nah seperti ini digambarkan secara vektor, misalnya seakan-akan itu yang kita punya itu seperti ini. Nah di sininya F, di sininya A, di sininya D gitu. Nah sekarang kita mau cari T gitu ya. T merahnya itu seperti ini T. Maka nanti T nya ini adalah misalnya di sini saya sebut A aksen gitu. Maka gimana caranya? Yaitu A T ini akan sama dengan panjang dari A aksen A gitu ya. Nah dimana A aksen A ini, oke, A aksen A ini akan sama dengan FA dikurangin dengan proyeksi FA pada FD. Nah gimana caranya? FA nya kita tahu FA itu adalah A nya kan 0,0 gitu ya, pasti nanti. Jadi kalau FA itu nanti kita lihat, oke, nah kita lihat FA, nah berarti kalau AF kan 606, berarti FA itu kebalikannya, min 6, 0, min 6 dikurangin proyeksinya ada FD nya tadi, berarti ini panjang FD ya. Panjang FD itu kita tahu bahwa panjang FD di kuadrat gitu ya. Nah panjang FD di kuadrat itu adalah 108, ininya FD. Nah FD nya itu adalah dikalikan FD, berarti D min F, berarti min 6 gitu ya. Ini min 6 min 6 gitu. Nah berarti di sini nanti adalah 6 min 6, 0 min 6 kita kalikan dengan min 6, 6 min 6 gitu. Kita dotkan gitu ya. Nah ini sama dengan min 6, 0 min 6, ini dikurangin dengan oke, kita langsung aja. Ini yang atas ini adalah 36 0 nah 36 nambah 36 72 per 108 kali 6 min 6 oke 72 kita lihat dulu ya. Ini 72 per 108 kita bagi aja langsung ini dengan 36, yaitu 2/3. Oke, sehingga nanti kita punya di sini adalah min 6, 0 min 6, ini akan kita kurangin dengan oke, itu adalah min 4, ini adalah 4 gitu ya, ini adalah min 4, sehingga ini nanti akan sama dengan yang tengah ini min 4, yang bawah itu min 6 tambah 4, ini 2, ini 2, sehingga nanti kita punya adalah T yang sama dengan panjang A aksen A ini akan sama dengan akar dari 4 tambah 16 tambah 4 gitu ya. Ini sama dengan akar 24
24 ini sama dengan 2 akar 6. Kita cek tadi hasilnya sama ya, sama-sama 2 akar 6. Ya seperti itulah caranya nanti kalau kita diminta mencari jarak titik ke garis pada ruang dimensi 3. Sekian dan terima kasih.